Kalian dan Evelyn sudah diterima di rumah. Saya rasa ini tamu pertama ya. Tamu pertama. Tapi ngomong suara saya kedengaran nggak? Jelas ya? Suaranya kedengaran? Kedengaran nggak? Oke, nggak ada yang jawab. Oke, ada yang bisa kasih ini? Oke, thank you ya. Kedengaran ya. Oke, jadi sebenarnya ini agak maksa juga. Saya datang ke rumah Pak Tim, ya kan gitu. Saya tahu ini pasti nggak usah tanya tamu pertama kelihatannya. Tamu pertama yang datang ke rumah ini. Ya memang saya udah rindu, udah lama sih Mbak Tim Evelyn gitu ya kan. Maksudnya tuh di masa COVID ini, masa COVID ini. Dengar ya? Oke deh, pakai ini deh ya kan, dengar. Kepengen gitu loh, apa ya? Saya melihat ada sesuatu yang berbeda. Kita mau di YouTube waktu hari Minggu maupun di ibadah tengah minggu ada sesuatu yang berbeda gitu, ada format yang berbeda di mana kita pasti mungkin duduk ya kan di meja makan seperti ini ya kan, ada pasangan yang sharing gitu ya kan, sambil mungkin kalau ke depannya sih saya berpikir waduh ini bisa bisa di endorse ya. Mungkin hari ini nggak ada yang endorse di meja, cuman ada Aqua, jadi besok ada siapa yang mau endorse, ada yang mau kepiting bisa taruh di meja gitu ya kan, nanti bisa hubungin kita manajernya biaya endorse-nya. Oke ya, kami berterima kasih bahwa hari ini ada sesuatu yang berbeda ya. Biasanya Pak Tim kelihatannya cuman berdua, Bu Evelyn, jadi hari ini di meja makan ada rame-rame, jadi ya ada sesuatu yang segar deh aja. Ya, oke, ini sekarang ada kesaksian dari Jenny ya. Iya. Oke, silakan. Sebenarnya kesaksiannya sederhana, apa yang saya alami hari-hari selama PSBB di rumah ya. Jadi ceritanya ini dimulai dari sekitar bulan Maret, waktu awal mulai PSBB, saya tuh biasanya kan udah itu Pak Tim, kayak setahun ini mulai kan, bukan setahun ya, 1-2 tahun ini kan mulai kayak jualan kue, jualan roti. Nah, belakangan sejak PSBB tuh kok kayaknya ini omset membludak. Permintaan membludak gitu. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Yang order masih bisa. Dahsyat. Nah, jadi mungkin banyak orang yang nggak berani beli di yang nggak kenal, jadi kan belinya dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Nah, tapi bulan Maret itu begitu pemerintah mengeluarkan pengumuman kayak nggak boleh mudik, langsung krik, telepon sana telepon sini, langsung Bu, saya besok mau pulang. Waduh, gimana nih? Saya ini perlu banget nih sama Mbak ini. Waduh, nggak bisa Bu, saya harus pulang. Akhirnya ya udah, namanya ini nggak bisa itu langsung pulang besoknya. Waduh, saya pengen nangis bener-bener, gimana ya? Terpaksa dia saya angkat menjadi Mbak Alia gitu. Pembantu baru, ada yang mau cari pembantu boleh panggil ya. Karena nggak ada yang nolong, akhirnya saya angkat dia menjadi Mbak Alia. Merangkap. Nah, dimulai tuh di situ tuh mulai konflik. Nah, karena kan biasanya kalau suami pagi pergi kerja, kita di rumah, nanti malam dia baru ketemu kita, pasti topik yang dibahas juga kan biasa ringan-ringan gitu. Tapi begitu dia bantuin saya, mulai tuh. Biasa orang laki kan selalu gitu, sok tahu kan. Selalu dia, kenapa sih kamu kok caranya gitu? Harusnya kan caranya gini, supaya lebih bagus hasilnya gini. Pernah yang satu kejadian lucu, saya juga sama cerita ke Ciafong tuh. Pada suatu hari, saya tuh ada pesanan roti banyak, 200 bijian lah roti gitu. Itu buat saya termasuk ukuran cukup banyak. Nah, saya orangnya tuh senioran, jadi kalau misalnya bikin itu harus semua step by step itu saya harus, nggak boleh ada yang miss gitu. Nah, karena bikin banyak, saya harus bagi waktu sama dia. Nah, jadi saya udah siapin nih, tepung, ini, nanti begitu saya ngisi filling, kamu harus masukin ini ke dalam mixer gitu. Nah, begitu udah waktunya itu, saya bilang itu masukin dalam mixer. Nah, terus saya bilang habis itu proofing ya, 30 menit. Habis 30 menit dia bilang, loh kok gini sih? Kok aneh nih, nggak ngembang ini? Terus saya bilang, loh kok aneh nggak ngembang?
Terus saya bilang kok aneh ya, saya lihat ternyata kecil. Biasanya kan udah gede gitu, kok kecil. Saya lihat, ternyata itu raginya nggak dimasukin. Cuma ini doang, air sama tepung gitu. Aduh saya langsung panik, aduh gimana nih. Tapi ya dia juga itu kayak santai gitu. Nah terus akhirnya aduh saya sampai bingung, sampai nimbang lagi, sampai tumpah segala macam, saya orangnya bingung kan gitu. Nah akhirnya oke, setelah berjalan lancar, kemudian lagi saya bilang kamu ini ya bagian oven ya, saya bilang. Saya lihat dia di pojokan lagi ngoles tuh orang tuh. Ayo tuh saya intip. Tuh, kok kamu ngoles itu kan masih belum waktunya masuk, masih 1 jam lagi. Kenapa udah dioles tadi tuh begitu rotinya? Loh itu ovennya kosong, jadi saya dioles, saya masukin. Itu belum waktunya, saya bilang. Itu loh ini. Terus dia dimaju, saya bilang, kamu takut kan udah bikin roti saya jelek? Gak takut, itu bagus rotinya katanya, itu lebih bagus kan kalau saya oles duluan. Itu orang laki itu nggak mau ngalahkan, selalu merasa dirinya yang ini. Terus saya bilang, saya pikir-pikir, kayaknya cowok ini susah multitasking. Kalau ibu-ibu itu pasti kan dalam otak nih, misalnya abis ini misalnya ngantar anak sekolah, selama ngantar anak saya mesti ini, saya mesti itu. Bapak-bapak tuh memang kalau misalnya kerja itu selalu perfect. Tapi dia kalau disuruh kayak ibu-ibu serabutan tuh kayaknya agak bingung saya merasanya. Jadi kayak saya misalnya mixer, saya pikir saya selama mixer, nunggu mixer, saya akan ngoles loyang. Selama saya ngoles loyang, saya bikin coklat, saya bikinnya. Saya itu bisa ngerjain banyak hal. Mungkin karena dia nggak biasa juga. Nah, begitu saya ajarin beberapa kali, dia tuh suka gaya, suka bilang, multitasking. Wah, dek, liatin papi dek, multitasking. Gak taunya abis itu lagi ngopen. Ada bunyi telepon. Oh iya pak, ini ditinggal. Gak taunya udah 10 menit kemudian kosong. 1 loyang kosong semua. Aduh itu suka duka banget ya. Nah tapi itu konflik-konflik yang terjadi itu banyak yang sebenarnya bikin saya tuh kesel sekali. Kesel banget. Tapi sebagai seorang istri, saya tuh merasa tugas saya sebagai istri itu adalah seperti kalau ada asam dan basa, saya tuh harus jaga pH-nya tuh netral terus di rumah. Jadi kayak misalnya suami kita lagi tensinya naik, saya tuh selalu berpikir, diam itu emas, seperti bahasa terus, diam itu emas. Saya tuh selalu berusaha kayak udah kalah aja gitu. Sebab kalau kita misalnya kayak emosi kita juga tinggi, akhirnya ribut terus suami istri gitu. Apa kan lucu dong, masa gara-gara bikin roti terus kayak berantem terus gitu kan, nggak lucu. Nah terus saya selalu berusaha udah ngalah aja. Nah pada saat-saat itu saya justru merasa banyak sekali Tuhan itu kayak proses kita memang pertama konflik, tapi di dalam masa-masa PSBB ini justru saya tuh merasa kita tuh banyak berbicara dari hati ke hati, satu sama lain dari hati ke hati. Kalian kan orangnya agak temperamental, saya baperan orang. Jadi kalau misalnya saya ngomong langsung, saya harus menjaga perasaan Mbak Alyang ini supaya moodnya tetap bagus, supaya dia tetap mau menolong saya terus. Saya ulang kali supaya rotinya gosong. supaya dia tuh mau menolong saya terus gitu. Kalau tangan ngambek repot. Nah terus saya ada pembantu lain soalnya, cuma gua satu-satu. Saya banyak ngomong berbicara dari hati ke hati. Misalnya contoh, kalau kita nih ibu-ibu nih, kalau ngadu ke bapak-bapak, tadi aku sebel loh sama si A, kita tuh nggak bakal dibela, pasti disalahin, pasti dia bilang, kamu juga gitu sih, harusnya kamu gini dong, bilang dong sama dia dong gini. Saya pada suatu hari bilang sama dia, kenapa ya ibu-ibu tuh selalu punya sahabat cewek-cewek, kenapa? Sebab sahabat cewek itu kalau kita ceritain pasti gini, dia yang nyebelin ya, dia kok bisa gitu sih, dia sih selalu ada di pihak kita gitu. Tapi begitu kita cerita sama suami kita, adanya kita dimarahin gitu. Nah saya bilang, kadang kita itu cerita bukan karena kita tuh kepengen dikasih solusi loh. Kadang kita bercerita itu hanya kepengen didengar, kepengen oh ya nggak apa-apa kok, it's okay. Dengar tuh bapak-bapak. Jadi lama-lama hal-hal yang selama ini kayak saya tuh kayak udahlah ngapain sih ngomong, nanti jadi berantem. Selama masa-masa ini tuh banyak waktu kita berdua lagi duduk giling roti, lagi duduk mungkin
lagi goreng bomboloni, itu sering saya merasanya tuh hubungan kita malah jadi lebih dekat dan Alia malah lebih sabar. Nah, saya sendiri merasa saya banyak kelemahan. Jujur ngomong, saya tuh orangnya tuh males nyuci baju tuh males. Tiap hari tuh dia nyuci, selalu nyuci baju, semua dilipat, dirapiin baju-baju selama nggak ada masalah. Saya bersyukur, benar. Saya selalu berdoa, Tuhan Yesus, saya juga sering kesal sama suami saya. Tapi saya bersyukur, puji Tuhan, dia nggak sempurna. Justru kalau dia sempurna, itu dia bukan manusia dong. Nah, justru di dalam kelemahan dia, justru saya berfungsi untuk mengisi kekurangan dia, supaya dia melengkapi dia gitu. Saya sendiri nggak sempurna, saya sendiri juga banyak ini. Kayak saya misalnya, kayak Alem bilang, semua orang yang nawarin beli, saya beli. Dari nasi kucing, nasi macam, dari ramai nasi sepi. Gila tuh, rumah. Sampai kayak jualannya semua yang beli itu banyak kan beli daripada jualan. Kan suka nggak tega orang nawarin. Ya, itu salah satu kelemahan saya dan saya merasa suami juga selalu bisa memaklumi saya. Nah, saya merasa saya waktu beberapa tahun yang lalu saya sakit dan kalian juga sudah merawat saya dengan baik. Nah, saya merasa waktu terlalu singkat untuk saya tuh kayak mau, maksudnya saya tuh kepingin waktu yang Tuhan berikan kesempatan kedua buat saya ini, saya ingin memanfaatkan sebaik-baiknya. Kan saya kepingin tua bersama, mengantar anak-anak kita ke altar, oleh cucu-cucu kita gitu. Saya nggak mau menyanyikan waktu yang istilahnya singkat untuk kayak berantem atau argue atau melawan gitu sama suami. Saya mau taat, saya juga mau ajarin anak-anak saya, mau ngasih legacy sama anak-anak untuk jadi contoh seorang istri yang taat dan obey sama suami. Saya juga percaya saat kita ada kesatuan hati, seperti Pak Tim yang selalu bilang, kesatuan hati dalam rumah tangga. Mungkin di masa-masa PSBB ini pasti banyak konflik, teman-teman juga cerita, kesel sama suaminya ini, dulu hobi masak, dia ikut tukang masak juga, katanya. Memotong buncis beda masalahnya aja diomelin, jadi malas masak sekarang. Saya ngerti, masa-masa ini, karena suami biasa nggak di rumah, sekarang di rumah terus, jadi banyak konflik terjadi. Saya juga mengalami, tadi aja kesel, mau bersaksi, dia tadi siang tiba-tiba lagi bantuin roti, dia kayaknya cepet, kayak flash gordon, saya dalam hati udah membatin, ini kayaknya bakal jatuh di rotinya. Bener, padahal saya hari ini pikir mau endorse nih, di sini, win-win cakes, nanti biar ada yang beli. Nah, gak taunya jatuh kok. Gara-gara dia sok cepet, dia mau sok jago gitu. Ya, mungkin kesaksian itu aja. Saya berdoa terus supaya kalau rumah tangga itu kayak ada kesatuan hati, ada kerukunan, saya percaya ada berkat double portion yang Tuhan sediakan buat kita. Berkatnya mungkin bukan materi yang kayak besar sekali, tapi kalau ada damai sejahtera, sukacita, pasti saya yakin percaya berkat itu akan turun. Mungkin kesaksian saya cuma itu aja singkat dan semoga memberkati teman-teman semua yang mendengarkan. Beri tepuk tangan. Boleh dong buat cumi sebentar. Iya boleh. Lihat sebelah sana. Oke. Ya, Alia mau nambahin? Enggak sih, iya sih. Tadi sih memang sempat pagi, iya yang Jenny ngomong. Saya sih dari pagi kayaknya kok moodnya nggak nyaman terus. Biasa sih saya tahu sih. Biasa kalau mau mimpin pujian, mau bersaksi, saya udah tahu, udah biasa. Saya tahu itu mungkin orang ngomong serangan iblis, tapi bagi orang lu ada. Tapi itu selalu ada sih. Saya tahu. Saya pikir, iya ya, ntar malam si Jenny mau sih ya. Terus pagi dapetnya nggak enak, napas gua kayak napas setengah-setengah gitu kan gitu loh. Terus kayak nggak enak, kayaknya kerjaan numpuk di kepala gitu. Makanya terus dia suruh saya handling itu oven gitu kan. Terus ya tadi yang dia ngomong, pengen cepat, otak gua lagi mikir sini, yang kata dia gua untuk multitasking, ya kan, karena otak gua lagi mikir yang lain, giliran suruh keluarin roti dari oven aja jatuh satu loyang habis deh, nggak jadi makan roti di malam ini. Oke, ya puji Tuhan, saudara. Nah,
ternyata berkat double portion, ya berkatnya luar biasa, juga harus diresponi dengan baik, ya supaya jangan sampai diberkati tapi jadi ribut, ya. Oke, nah hari ini memang saya 2 minggu yang lalu ya, waktu hari Minggu tanggal 19 itu pada waktu Pak Niko menyampaikan firman, saya cukup kaget karena Pak Niko menyampaikan tentang double portion. Nah, karena memang tema buat gereja kita City of Love itu adalah memasuki tahun 2020 adalah double portion. Saya dapat ini di Israel, waktu itu kita pergi dengan beberapa jemaat dan pelayan City of Love, kemudian saya juga tanya Tuhan, apa yang jadi pesan memasuki tahun 2020, dan Tuhan berikan dari Yesaya 61 ayat 7, saya sering menyampaikan ini di ibadah raya waktu kita masih di ibadah offline ya, jadi tahun double portion. Nah, jujur apa yang terjadi ya, ada PSBB mulai bingung, kok ada kayak gini, ada krisis, ini gimana double portion-nya gitu ya. Nah, tapi pada waktu tanggal 19, saya mendengar Pak Niko menyampaikan ini, itu seperti Tuhan bicara bilang, ini konfirmasi. Jadi kamu harus percaya bahwa double portion itu adalah pesan, memang pesan Tuhan buat gereja City of Love, buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu hari ini saya mulai lagi akhirnya gali tentang double portion ya. Karena itu hari ini saya mau berbicara tentang double portion. Nah, yang pertama, apa itu double portion, Saudara? Double portion itu adalah pengurapan dan berkat Tuhan, berkat yang Tuhan berikan kepada orang yang berhasil dalam hubungan ya. Jadi sekali lagi, double portion adalah pengurapan dan berkat. Jadi, double portion bukan hanya bicara berkat materi, tapi juga berbicara pengurapan. Pengurapan, dan pengurapan itu selalu diikuti oleh berkat. Makanya, Daud berbicara kebajikan, kemurahan mengikuti aku. Jadi, waktu dia menyembah Tuhan, waktu dia intim dengan Tuhan, Tuhan menjadi gembala dia, Tuhan menyertai dia, dan diikuti dengan berkat yang mengikuti. Jadi, berkat Tuhan. Nah, jadi double portion berbicara pengurapan dan berkat yang Tuhan berikan kepada orang yang berhasil dalam hubungan. Nah, kenapa? Apa hubungannya double portion dengan hubungan? Nah, ada 3 hubungan yang kita harus berhasil, Saudara. Saya mau ingatkan kita, istilahnya saya mempersiapkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin saya percaya Alian Jenny sudah mulai, ya. Tapi yang diterima double portion belum apa-apa itu, karena berkat double portion bukan hanya 2 kali lipat, Saudara, tapi berlipat-lipat kali ganda. Ya. Jadi karena itu ini pesan buat kita semua untuk mempersiapkan diri kita untuk menerima pengurapan dan berkat double portion. Nah, ada 3 hubungan yang kita harus berhasil. Yang pertama yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua hubungan kita dengan Bapa kita. Ya, nanti saya akan jelaskan. Yang ketiga hubungan kita dengan pemimpin rohani kita, atau yang kita sering sebut istilahnya Bapak Rohani. Nah, satu persatu saya akan singgung malam hari ini dengan singkat, waktu kita mungkin sekitar 25 menit lagi. Nah, yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Kenapa hubungan dengan Tuhan sangat menentukan? Ya. Nah, Bapak Saudara, hubungan dengan Tuhan itu sangat menentukan apakah kita dapat menerima double portion, Saudara. Karena Tuhanlah yang memberikan double portion itu, ya. Jadi kenapa hubungan dengan Tuhan itu penting? Karena Tuhan yang memberikan double portion. Mari kita lihat peristiwa pada waktu Elisa. Ya, Saudara, kalau di dalam Alkitab kita peristiwa yang paling terkenal tentang double portion adalah Elisa. Elisa itu menerima double portion. Nah, di 2 Raja 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Jadi Elisa itu ikut Elia dengan setia melalui Gilgal, Yordan, Yeriko. Ya. Kemudian Elia menawarkan, kamu mau minta apa sih ikut terus? Kau begitu setia selama 20 tahun mengikut aku, kemudian hari ini juga kau mengikut aku. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, dia minta, biarlah kiranya aku mendapat double portion, 2 bagian dari rohmu. Nah, Elia menjawab, yang kau minta itu adalah sukar, artinya Elia nggak bisa memberikan
apa yang diminta oleh Elisa. Ya, jadi sekali lagi, Elia nggak bisa memberikan apa yang diminta oleh Elisa. Ya, jadi dia bilang yang kau minta itu susah. Tapi kalau engkau bisa melihat, aku angkat daripadamu, kamu akan terima. Tapi kalau kamu nggak bisa lihat, kamu nggak terima. Jadi artinya Elia tidak dapat memberikan double portion, saudara. Ya, walaupun Elisa mintanya sama Elia, tapi Elia tidak dapat memberikan double portion kepada Elisa. Ya, dia katakan yang kau minta itu adalah suka. Tetapi dia cuma bilang begini, tandanya kalau kau bisa lihat aku naik terangkat ke surga, kamu akan terima. Tapi kalau kamu nggak bisa lihat, kamu nggak terima. Jadi kesimpulannya berarti Tuhanlah yang memberikan kepada Elisa, betul ya? Karena Elia nggak bisa kasih, tapi kalau kamu bisa lihat, berarti kan Tuhan, itu kehendak Tuhan. Maka kamu akan dapat. Nah, mari kita lihat lagi tentang double portion ini, ya. Jadi tadi kita udah tahu ya bahwa berarti Tuhan yang memberikan double portion kepada Elisa. Mari kita lihat di Ulangan 21 ayat 17. Ulangan 21 ayat 17. Nah, ini ada satu hukum, kan bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa, kemudian Tuhan itu kasih hukum. Karena untuk mengatur bangsa yang besar itu, sampai hari ini, hukumnya tercatat dan harus dilakukan. Di Ulangan 21 ayat 17, tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang punya hak kesulungan. Jadi saudara, di zaman itu banyak orang Israel itu yang memiliki lebih dari 1 istri. Tapi diatur, Tuhan nggak menghendaki itu. Jadi Tuhan nggak mau orang lebih dari 1 istri, cuma mereka tidak mengikuti, makanya akhirnya Tuhan harus atur. Dikatakan kalau kau punya istri, tapi kau tidak cintai dia, kemudian kau tetap harus mengakui anak yang sulung itu dan memberikan kepadanya double portion, ya, sebab dialah yang punya hak kesulungan. Nah, saudara, tolong di sini saudara harus mengerti ini. Ini penting sekali bahwa ada hukum yang dikeluarkan untuk orang Israel tentang double portion. Dan dari hukum ini juga kita tahu bahwa double portion itu adalah hak kesulungan yang diterima oleh anak sulung. Jadi dikatakan di ayat ini tadi bahwa double portion itu sama dengan hak kesulungan, ya, karena harus diberikan kepada anak yang sulung. Nah, saudara, dari hukum ini maka seorang yang bernama Ishak, anak dari Abraham, mau memberikan berkat double portion kepada anak sulungnya, namanya Esau. Nah, karena kan sesuai hukum ya, saudara ya, sesuai hukum ya. Nah, Ishak sudah planning memberikan hak kesulungan atau double portion kepada Esau. Nah, mari kita lihat Kejadian 27 ayat 1 sampai 4. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnya nyala Esau. Nah, dia mau memberikan. Dia sudah planning untuk memberikan hak kesulungan atau berkat double portion. Anak sulungnya setelah berkata kepadanya, "Anakku," saut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busuru, pergilah ke padang dan burulah bagiku seorang binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar apa? Agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Ya, jadi saudara, Ishak merencanakan untuk memberkati atau memberikan berkat double portion-nya kepada Esau. Ya, ini sesuai hukum kan? Sesuai hukum yang sudah dibuat untuk bangsa Israel. Agar aku memberkati engkau. Ya. Cuma kita tahu semua, Bapak Ibu Saudara, semua kita sudah tahu artinya cerita ini, bahwa rencana Ishak ini gagal. Ya. Padahal sesuai hukum yang diberikan kepada anak sulung. Ya. Nah, pesan apa yang kita dapat dari kisah ini? Hukum sudah menentukan bahwa secara manusia itu yang harus dapat itu adalah anak sulung, Esau. Karena berkat double portion sama dengan hak kesulungan. Artinya, karena Esau tidak menghormati hak kesulungan, kita semua tahu ceritanya, dan hak kesulungan siapa yang memberi? Tuhan yang memberi. Artinya tidak menghormati pemberian Tuhan sama dengan tidak menghormati Tuhan. Jadi
Kenapa sampai Tuhan mengatakan bahwa aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau? Karena hak kesulungan, double portion itu pemberian dari Tuhan. Ya, jadi sekali lagi hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan. Kalau kita nggak layak untuk menerima, kita walaupun secara hukum kita harusnya menerima, tapi Tuhan bisa belokkan. Akhirnya kita yang nggak terima. Nah, saya mau kita belajar dulu di poin ini adalah berarti kita harus menghormati pemberian Tuhan. Nah, tadi makanya kita mendengar kesaksian tentang pernikahan, ya, pernikahan. Jadi saya mau pesan kepada yang sudah menikah, kalau saudara tidak menjaga pernikahan saudara atau tidak menghormati pernikahan saudara, itu sama dengan tidak menghormati Tuhan. Loh, kenapa Pak? Bapak bilang gitu. Karena yang memberikan suami yang tadi katanya suka bikin kosong, atau yang memberikan istri yang baperan, gitu ya, itu adalah Tuhan. Jadi Jenny diberikan kepada Alian, hadiah yang terbaik dalam hidup Alian adalah Jenny. Ya, hadiah yang terbaik juga buat Jenny adalah Alian. Nah, pada waktu kita nggak menghormati pemberian Tuhan, itu sama dengan kita nggak menghormati Tuhan. Dan itu terjadi pada waktu Esau tidak menghormati hak kesulungannya. Ya. Makanya ada firman Ibrani 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penjina akan dihakimi Allah. Jadi, karena kita tahu bahwa pasangan kita ini adalah datangnya dari Tuhan. Makanya kita harus hormati pernikahan, karena yang memberikan suami atau istri adalah Tuhan. Nah, ini pesan bahwa ya ini adalah pesan bahwa segala sesuatu yang dari Tuhan kita harus hormati. Kalau enggak, Tuhan nggak bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, contohnya Esau, sikap Esau yang tidak menghormati Tuhan ada di Kejadian 25 ayat 32 sampai 34. Dia berkata kepada Yakub, kan dia habis berburu lapar, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau, yang makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu, atau artinya Esau tidak menghormati hak kesulungan, atau Esau tidak menghormati double portion. Nah, Bapak Saudara, pesan malam hari ini sebetulnya buat orang yang percaya akan double portion. Jadi kalau saudara nggak percaya, ya susah. Saya nggak bisa paksa saudara untuk percaya akan double portion. Saudara, Tuhan lagi ingatkan gereja kita setiap Love. Karena Tuhan bisa pakai bahkan gembala pembina kita untuk mengingatkan ya bahwa double portion itu datangnya dari Tuhan. Saya kaget waktu Pak Niko membuka ayat itu kan Yohanes 14 ayat 13 ya, bahwa kamu, Tuhan berbicara pada murid-muridnya, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan yang aku lakukan di bumi ini. Saya pikir itu ayat, ya kita sudah sering dengar, tapi habis itu kenapa nyambungnya ke double portion? Ya, jadi artinya memang kita akan lebih besar daripada Tuhan, seperti Elisa lebih besar daripada Elia, gitu. Tapi itu saya percaya untuk mengingatkan kita bahwa apa yang didapat oleh gereja kita, pesan double portion itu, kita harus percaya. Nah, jangan menjadi seperti Esau. Dia tidak percaya, dianggap remeh, dianggap ringan. Akhirnya bukan cuma dia nggak terima loh. Ya, makanya dia meraung-raung mintakan sama Ishak, papanya, adakah berkat yang lain? Nggak ada. Karena berkatnya itu hanya double portion. Jadi saudara, jangan sampai, kalau saudara mungkin kurang percaya saat ini, ya, tapi saya sudah keliling sih ke Kop-Kop. Kalau saudara nggak yang Taman Anggrek yang belum ya, tanggal 30 ya. Ya, nanti tanggal 30 saya ke Taman Anggrek. Ya, tetapi pesan saya, jadilah orang yang mudah percaya, jangan yang susah percaya. Nah, sekarang juga pesan yang sudah pelayanan, ya, Jenny Alian sudah pelayanan, dan juga banyak saudara yang menjadi pelayan. Yang sudah pelayanan, saudara, saya mau tegaskan, saya mau ingatkan, yang memberikan kesempatan melayani adalah Tuhan. Ya, jadi yang memberi kesempatan untuk melayani adalah Tuhan. Jadi, saudara kalau tidak melayani dengan baik, berarti sama dengan tidak menghormati Tuhan.
Karena pelayanan itu pemberian Tuhan. Ya, pelayanan itu pemberian Tuhan. Itu adalah hak kesulungan, itu ada double portion dari Tuhan. Kalau saudara nggak melayani dengan sungguh-sungguh dan dengan baik, saudara berarti tidak menghormati Tuhan yang memberikan kesempatan untuk kita melayani. Yohanes 15 ayat 16, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan, jadi Tuhan yang menetapkan, ya, bukan gembala di dunia ini, tapi gembala di surga. Tuhan yang telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Artinya kita bekerja di ladang Tuhan, kita melayani dengan sungguh-sungguh, menghasilkan buah, dan buahmu itu akan tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa, double portion, dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Jadi saudara, waktu sudah melayani dengan benar, Tuhan akan berikan double portion, seperti Tuhan memberikan kepada Elisa. Elia nggak bisa memberikan berkat itu kepada Elisa, tapi Tuhan yang memberikan kepada Elisa. Jadi Tuhan yang menetapkan kita bisa melayani, Tuhan yang memilih Alian, Jenny, saya, Evelyn, kita semua yang sudah melayani, Tuhan yang memanggil kita, biarlah kita hormati panggilan Tuhan, kita hormati pilihan Tuhan. Saudara, saya lihat nggak semua orang mau menjadi orang pilihan Tuhan. Ya, padahal orang dipilih Tuhan harusnya bangga. Tapi saya melihat, selama saya melayani, selama saya pelayanan, saya banyak ketemu. Dan melihat orang yang menolak kalau Tuhan pilih mereka. Ya, dengan alasan, wah masih sibuk lah Pak. Saya, wah nggak ada waktu, saya lagi diberkati nih. Saya lagi banyak kerjaan, saudara. Ya, wah saya sibuk, sorry. Ya, mungkin yang lain saja. Ya. Saudara nggak menolak gembala saudara, tapi saudara menolak Tuhan. Karena yang memilih kita untuk melayani adalah Tuhan. Saudara, satu lagi, Ribka, ya, seorang Ribka, istri dari Ishak, itu sebetulnya mandul. Ya, dia menikah dengan Ishak, kemudian selama 20 tahun nggak punya anak. Tapi yang luar biasa, Ishak ini kayak kalian. Ya. Jadi Ishak ini setia, ya, setia. Bapaknya aja nggak kurang setia, Abraham, ya, menikah lagi, ya. Tapi Ishak itu setia. Dan dia berdoa kepada Tuhan di Kejadian 25, saudara. Dia berdoa kepada Tuhan. Kalau ada di sini yang lagi mengharapkan anak, ada yang sedang mengharapkan anak? Saudara pria yang pengen punya anak, sudah menikah pasti ya, jangan belum menikah. Yang sudah menikah, yang belum dikasih anak, sebagai imam, saudara harus berdoa buat istri saudara. Doakan. Saudara pasti di tahun double portion ini, kalau saudara percaya, bukan cuma satu dapatnya nanti, langsung dua. Loh, Ribka langsung dapat double portion, kembar anaknya, saudara. Saya tadi, saya kemarin-kemarin lihat, kita sejak online ini, saya akhirnya jadi suka memperhatikan viewer kita, ya, viewernya City of Love. Saya juga kaget, baru tadi ngobrol dengan Philip Velia, tadi saya sempat ketemu Philip Velia. Ada Philip Velia ya? Atau ada nggak nih? Ya. Jadi, tadi mereka bilang, Pak, sadar nggak Pak, kalau City of Love, subscribernya itu hampir 16.000. Oh iya. Saudara, ya saya nggak mau sebut gereja-gereja yang lain lebih besar daripada City of Love, subscribernya jauh di bawah City of Love. Oh iya ya, saya malah nggak tahu. Jadi akhirnya sekarang, saya cari-cari, lihat-lihat gereja lain. Oh iya ya, lebih kecil ya. Kita bersyukur sama City of Love. Nah, saudara, saya lihat viewer-viewernya. Nah, ternyata ada satu orang pernah khotbah di Woman of Love. Dia viewernya tuh ribuan. Padahal saya lihat nggak terkenal. Nah, kemudian Evelyn tadi dengerin khotbahnya. Jadi dia juga tadinya tuh nggak punya anak. Ya. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Saudara, dia akhirnya dapat 3 ya. Dikasih Tuhan 3 anak, saudara. Jadi saudara yang belum punya anak, jangan sampai jadi tawar hati, jangan nggak percaya. Tahun ini double portion. Kalau saudara percaya, ya, tahun depan lahirinnya, tapi tahun ini usahanya, jadinya, gitu ya. Nah, itu yang pertama, hubungan dengan Tuhan sangat penting. Yang kedua, hubungan dengan Bapa jasmani, Bapa kandung. Kenapa hubungan dengan Bapa penting? Yesaya 61 ayat 7. Ini kan ayat double
sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Ya, saya memang waktu Aliang sama Jenny mau datang ke rumah sini, ya memang tamu pertama Bapak Saudara. Ya, tamu pertama. Tapi saya kenapa mengizinkan mereka datang? Karena dari akhir tahun 2019, mereka adalah salah satu yang percaya banget double portion. Dari tahun 2020, buat mereka dia bilang, ini tahun double. Bang Yesaya 61:7 mereka pegang terus. Ya. Jadi setiap ketemu saya percaya double portion. Makanya saya izinkan malam ini karena tema saya double portion, jadi orang yang percaya di depan saya. Ya, dan mereka diberkati rotinya ya. Tapi itu belum apa-apa, akan banyak kesaksian double portion. Nah, saudara, warisan double portion yang kedua kita harus tahu, namanya warisan tuh nggak mungkin tetangga yang ngasih, betul nggak ya? Saya ada saudara yang kasih warisannya kepada tetangganya. Ya. Jangan ke tetangga lah, ke gembalanya aja lah. Daripada kasih tetangga, kasih gembala aja. Tapi saya percaya, saudara nggak akan kasih gembala saudara kasih anak saudara. Ya kan? Hanya yang ada hubungan dengan saudara, yang saudara kasih. Hubungan anak maksudnya, saudara. Berarti seorang bapak ya harus, jadi warisan itu berbicara hubungan bapak dengan anak. Ya, makanya, saudara, Tuhan pesan di Maleakhi 4:6, ya. Maleakhi 4:6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sebagai contoh, saudara, Jenny dan Aliang, walaupun nanti dia diberkati, double portion, ya, diberkati seperti Ishak, yang lama kian kaya, jadi sangat kaya. Amin. Saya percaya dia nggak bikin surat wasiat, warisan kepada Timothy, harta Abraham. Pasti kepada Michelle dan Ariel, saudara ya. Ya kan? Nggak apa-apa, saya nggak minta itu. Tetapi, saudara, kenapa ada pesan bahwa hubungannya dengan anaknya harus baik? Ya, saudara, kalau umpamanya, jadi saya percaya hubungan mereka baik dengan anak-anak. Cuma kalau anaknya tidak baik hubungannya, saya percaya sang orang tua nggak bisa memberikan warisan. Ya. Kenapa hubungan itu harus berbalik? Jadi hati bapak itu harus berbalik kepada anak-anak, harus ada terjadi pemulihan. Hati anak harus berbalik kepada bapaknya. Bahkan Tuhan sedikit mengancam kalau saya bilang ini dari ayat ini. Kalau enggak, aku akan datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, saya coba renungkan kenapa ada hubungan apa hati bapak-bapak berbalik pada anak-anak dan hati anak-anak berbalik pada bapak, sampai Tuhan mengancam kalau enggak terjadi pemulihan, aku lebih baik memusnahkan bumi. Karena apa yang saya dapat adalah kalau keadaan the next generation nggak double portion, artinya gini, kalau Michelle dan Ariel nggak menjadi lebih baik daripada Aliang dan Jim, mereka nggak double portion, tetapi malah mereka lebih, maaf kalau itu amit-amit ya, lebih rusak, lebih nggak benar, nggak mau ikut Tuhan, keadaan bumi atau dunia ini akan jadi kacau. Jadi Tuhan bilang lebih baik aku musnahkan, karena dunia ini nggak akan jadi lebih baik. Makanya seorang anak harus lebih baik dari orang tua, ya, harus lebih baik. Kita sebagai orang tua juga harus punya hubungan yang dekat dengan anak supaya mereka bisa belajar sesuatu yang baik dari kita. Di Father's Day saya terharu, saya memang minta kepada youth untuk meminta anak-anak, termasuk Ariel juga menyampaikan. Dan saya surprise sekali yang pertama muncul Isaac. Ya, setiap kali dia ngomong saya pasti nangis, sudah. Karena ya so sweet sih gitu ya. Tapi dan saya kaget sekali ternyata dia bilang terlalu jauh, dia bilang untuk bisa menjadi papa seperti, tapi dia bilang dia mau, ya, dia mau sabar, dia mau belajar. Jadi, saudara, saya malah yakin, bahkan waktu itu saya thank you, saya WhatsApp ke dia, dan saya bilang, kamu pasti lebih baik dari papa, kamu lebih dari papa segalanya. Saya percaya semua bapak-bapak mau anaknya lebih, ya. Nah, karena itu hubungan kita harus ada pemulihan.
Kalau sampai hubungan kita nggak pulih, atau apalagi di masa PSBB ini, anak-anak di rumah terus ya, mari kita justru itu spend time, tambah dekat dengan anak kita. Jangan sampai tambah sering ketemu malah tambah berantem, ya. Tapi justru tambah saling mengasihi. Ya. Nah, saudara, double portion itu berbicara lebih baik. Dan benar, saudara, Alkitab mencatat persis Elia melakukan mujizat banyak 4 mujizat. Elisa itu 2 kali lipat, 28 mujizat. Makanya kalau hubungan Bapa dengan anak lebih baik, maka dunia ini akan jadi lebih baik. Artinya anak-anak kita akan diberkati. Tapi kalau hubungan orang tua dengan anak rusak, maka generasi ke depan dunia ini akan kacau. Nah, yang terakhir, hubungan dengan pemimpin rohani atau bapak rohani. Saudara, Elisa menerima double portion bukan dari bapak kandungnya ya. Ya, saudara tahu ceritanya, dia orang yang diberkati, dia orang yang sukses, tapi dia tinggalkan orang tuanya untuk mengikut bapak rohaninya. Ya. Dan siapa yang memberikan berkat double portion itu? Tuhan memang, tetapi melalui bapak rohaninya. Ya. Nah, hal yang ketiga ini, karena porsinya buat pelayan City of Love, jadi saya tidak sampaikan di sini. Saya akan sampaikan di hari Sabtu, di Saturday with my pastor. Nah, gitu. Jadi sampai ketemu untuk pelayan di Saturday with my pastor. Karena ini porsi buat pelayan. Pelayan adalah orang, anak-anak rohani khusus yang pasti ada pesan khusus juga. Tuhan Yesus menyertai. Amin. Amin.